Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit sore di kawasan perumahan elit itu terlihat lembut berwarna jingga keemasan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun mangga di halaman depan rumah besar bercat putih gading yang berdiri megah di tengah kompleks. Di depan pintu rumah itu, tampak seorang wanita muda berwajah teduh sedang menyiram bunga dengan ekspresi tenang dan penuh perhatian. Dialah Nina Rahmawati, perempuan berusia 27 tahun yang hidupnya seolah menjadi simbol dari perjuangan dan kesabaran. Wajahnya lembut, berhijab warna pastel, matanya teduh namun menyimpan sorot ketegaran yang jarang dimiliki perempuan seumurannya. Meski penampilannya sederhana, aura elegan dan kemandirian selalu memancar darinya. Ia tidak pernah berlebihan dalam berpakaian, tetapi setiap langkah dan caranya berbicara selalu memperlihatkan bahwa dirinya terbiasa hidup mandiri dan berpendidikan. Nina tumbuh dari keluarga sederhana di pinggiran kota Bogor. Ayahnya dulu seorang guru SMA yang dikenal jujur dan bijak, sedangkan ibunya seorang penjahit kecil yang telaten dan sabar. Sejak kecil Nina diajarkan untuk tidak pernah bergantung pada orang lain, dan untuk selalu bekerja keras mengejar apapun yang diinginkan. Karena itu, setelah lulus kuliah jurusan manajemen bisnis di usia 22 tahun, Nina langsung membangun usaha kecil berupa butik busana muslim yang kini berkembang menjadi salah satu merek butik ternama di Jakarta. Dari hasil kerja kerasnya, ia berhasil membeli rumah megah yang kini ia tempati bersama suaminya, Ardi Prasetyo. Ardi adalah pria yang dulu dikenalnya di sebuah seminar bisnis. Pribadinya sopan, kalem, dan terlihat bertanggung jawab. Ardi bekerja di salah satu perusahaan properti ternama sebagai manajer keuangan. Ketika mereka bertemu, Ardi bukan pria yang kaya raya, namun punya semangat kerja tinggi dan tutur kata yang lembut. Nina jatuh cinta bukan karena hartanya, tapi karena ketulusannya. Ia percaya cinta yang dibangun dari kejujuran dan kesederhanaan akan lebih bertahan lama dibanding cinta yang didasari ambisi. Pernikahan mereka berjalan 2 tahun. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna. Mereka tinggal di rumah besar, punya mobil mewah, dan dikenal ramah oleh para tetangga. Namun di balik dinding megah itu, tersimpan keretakan kecil yang mulai tumbuh tanpa disadari. Retakan yang bermula dari satu sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Ardi, Sinta, ibu mertuanya, yang sekaligus menjadi bayangan kelam dalam kehidupan rumah tangga Nina. Sinta adalah perempuan yang kuat, namun keras hati. Setelah suaminya meninggal, ia membesarkan Ardi sendirian. Ia sangat mencintai anak semata wayangnya itu, dan merasa semua keputusan dalam hidup Ardi harus melewati dirinya. Rasa kehilangan suami membuatnya posesif terhadap anak. Ketika Ardi memutuskan menikah dengan Nina, seorang perempuan yang berasal dari keluarga biasa, Sinta sempat menentang. Baginya, Nina tidak sepadan dengan anaknya yang berpendidikan tinggi dan bekerja di perusahaan besar. Tapi ketika melihat bahwa Nina memiliki rumah mewah dan usaha sukses, Sinta justru merasa tidak nyaman. Ia merasa posisinya sebagai ibu menjadi lebih rendah di mata orang-orang. Nina tahu hal itu sejak awal. Ia sudah mendengar dari beberapa keluarga Ardi bahwa Sinta termasuk tipe mertua yang sulit didekati. Tapi Nina tetap berusaha, karena baginya keluarga adalah hal paling penting setelah pernikahan. Sejak hari pertama menikah, Nina selalu menyambut mertuanya dengan senyum, menyiapkan makanan kesukaan Sinta, dan berusaha menunjukkan rasa hormat dalam setiap kata dan tindakan. Namun semua usahanya seolah tak pernah cukup. Hari itu, setelah menyiram bunga, Nina masuk ke dalam rumah. Ruang tamunya tampak bersih, dengan dekorasi modern minimalis yang menunjukkan selera elegan. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak dan foto pernikahannya dengan Ardi yang dibingkai indah. Ia baru saja selesai menata meja makan ketika suara mobil terdengar berhenti di halaman. Ia menoleh dari jendela, melihat sosok yang sudah sangat dikenalnya turun dari mobil hitam itu. Sinta datang tanpa kabar. Hatinya langsung berdebar kecil. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali ibu mertuanya datang, selalu ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. "Assalamualaikum." Suara Sinta terdengar agak tinggi, khas suaranya yang tegas dan berwibawa. Nina cepat-cepat membuka pintu dan menyambut dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam, Ibu silakan masuk," katanya lembut, mencium tangan Sinta dengan hormat. Sinta melangkah masuk,
Matanya tajam menelusuri setiap sudut rumah seolah sedang menilai. Masih rapi seperti biasa. Kamu memang rajin ya, Nina. Tapi terlalu sepi. Rumah sebesar ini kok cuma berdua, ya? Nina tersenyum tipis. Iya, Bu. Ardi masih di kantor. Kalau sepi, biasanya saya sibukkan diri dengan kerjaan butik. Sinta mendengus kecil. Kerja terus. Kapan mikir punya anak? Kamu itu perempuan, Nina. Bukan mesin uang. Ucapan itu seperti pisau yang menembus halus dada Nina. Ia sudah terbiasa mendengar sindiran seperti itu dari Sinta. Tapi tetap saja rasa perih itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, Insya Allah, Bu. Doakan saja. Sinta duduk di sofa dan membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah brosur rumah mewah di kawasan elit Jakarta Utara. Kamu tahu rumah ini, kan? Dekat dari rumahmu ini. Bagus banget, ada kolam renangnya. Nina melihat brosur itu dengan bingung. Iya, Bu, kenapa? Rencananya ibu mau pindah dari rumah lama di Bekasi. Tapi harga rumah di sini tinggi. Jadi ibu kepikiran, rumah kamu ini kan besar banget. 2 lantai, ada halaman belakang. Mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk, ya, kasih ke ibu saja. Kamu berdua kan bisa beli rumah baru nanti. Nina terdiam lama. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia ingin tertawa pahit karena ide itu terlalu mengada-ada. Tapi ia tahu, Sinta tidak sedang bercanda. Bu, rumah ini saya beli dari hasil usaha sendiri. Saya juga masih membayar cicilan renovasinya. Mungkin belum bisa, Bu. Saya mohon maaf. Sinta menatapnya tajam. Oh, jadi kamu pelit, ya? Kamu pikir ibu minta sesuatu yang gak layak? Kamu ini menantu atau bukan? Seharusnya kamu bangga bisa bantu mertua sendiri punya rumah bagus. Nina menelan ludah, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan begitu, Bu. Saya hanya belum mampu. Belum mampu? Rumah semewah ini kamu bilang belum mampu? Jangan pura-pura miskin. Nina, potong Sinta dengan nada meninggi. Suasana ruang tamu tiba-tiba terasa dingin. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani keheningan itu. Nina berusaha menjaga suaranya tetap lembut. Maaf, Bu, saya tidak berniat menolak. Tapi rumah ini sudah jadi tempat tinggal kami. Kalau ibu ingin cari rumah, saya bisa bantu carikan lewat agen properti. Sinta berdiri, wajahnya memerah karena marah. Tidak usah sok baik. Kamu kira ibu butuh bantuanmu? Dasar menantu sombong, merasa hebat karena punya uang sendiri. Langkah kaki Sinta terdengar keras meninggalkan ruang tamu. Pintu ditutup dengan keras. Nina berdiri kaku di tempatnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa napasnya berat. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk bersikap hormat, namun selalu dianggap salah. Beberapa menit kemudian, suara pintu kamar terdengar terbuka. Ardi baru pulang kerja, masih mengenakan kemeja biru yang rapi. Ia melihat wajah istrinya yang murung. Sayang, kenapa? Ada apa? Nina menggeleng pelan. Nggak apa-apa, Mas. Ibu tadi datang, cuma ngobrol sebentar. Ardi menatapnya lebih lama. Ngobrol apa? Nina diam sejenak, lalu menjawab pelan, tentang rumah ini. Ardi tertegun. Rumah ini? Iya. Ibu bilang ingin menempatinya. Tapi aku belum bisa kasih jawaban. Aku bilang masih belum memungkinkan. Ardi menarik napas panjang, duduk di sebelah Nina. Kenapa kamu nggak bilang iya dulu aja? Nanti kita pikirin pelan-pelan? Kamu tahu sendiri, ibu kalau sudah mau sesuatu susah dibantah. Nina menatap suaminya dengan mata berkaca. Mas, rumah ini hasil kerja kerasku dari dulu. Aku bangun sedikit demi sedikit. Aku nggak keberatan bantu ibu. Tapi bukan berarti aku harus kehilangan segalanya. Apa Mas nggak bisa ngerti itu? Ardi terdiam. Wajahnya terlihat bingung dan serba salah. Aku ngerti, tapi kamu tahu sendiri, aku nggak mau ibu sakit hati. Lalu bagaimana denganku? Mas? Apa perasaanku nggak penting? Suara Nina pelan tapi bergetar. Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu itu. Lampu gantung berkilau lembut.
Tapi suasana hati Nina gelap dan dingin. Ia merasa berada di tengah dua dunia. Satu dunia di mana ia harus menghormati mertua, dan dunia lain di mana ia harus mempertahankan harga dirinya sebagai seorang istri dan perempuan yang juga punya hak atas apa yang ia miliki. Malam itu, setelah makan malam tanpa banyak bicara, Nina duduk sendirian di balkon lantai 2. Dari situ ia bisa melihat lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Angin malam menerpa wajahnya yang lelah. Ia memandangi foto pernikahan mereka di ponselnya. Wajah Ardi yang tersenyum, tangannya menggenggam tangan Nina erat, seolah menjanjikan masa depan yang indah. Namun janji itu kini terasa jauh. Nina menutup matanya pelan, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia tahu, badai belum benar-benar datang. Ia baru mencium anginnya saja. Di hatinya, ia hanya berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku, semoga aku tidak kehilangan kesabaranku. Pagi itu matahari baru saja terbit. Sinarnya menembus celah-celah jendela rumah besar milik Nina dan Ardi. Burung-burung kecil berkicau di halaman depan, menyambut hari yang baru dengan riang. Namun, bagi Nina, pagi ini tidak lagi terasa menenangkan seperti biasanya. Sejak kejadian semalam, pikirannya masih belum tenang. Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hening dan berat. Nina duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong, pikirannya melayang-layang ke ucapan Sinta semalam. Permintaan yang tidak masuk akal itu masih terngiang jelas di telinganya. Ia tidak menyangka ibu mertuanya bisa seberani itu meminta rumah yang ia bangun dengan keringat sendiri. Masih kepikiran? Suara Ardi terdengar pelan di belakangnya. Nina menoleh, melihat suaminya yang masih mengenakan baju kerja dengan dasi sedikit longgar. Wajahnya terlihat lelah, namun tatapannya lembut. Nina mengangguk pelan. Aku cuma nggak habis pikir. Mas, ibu bisa minta rumah ini seolah-olah aku nggak punya hak atasnya. Ardi menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Kamu tahu sendiri, Bu Sinta itu orangnya keras kepala. Kalau sudah mau sesuatu, susah dibantah. Tapi Mas sadar nggak, apa yang beliau minta itu keterlaluan? Tanya Nina dengan nada lembut namun penuh luka. Aku sudah bantu banyak. Aku bantu renovasi rumah lama ibu. Aku bantu biaya pengobatan waktu beliau sakit 2 bulan lalu. Aku nggak keberatan membantu, tapi aku juga punya batas. Ardi menghela napas panjang. Aku tahu, sayang. Tapi kamu juga harus tahu, ibu itu dulu hidup susah. Setelah ayah meninggal, dia berjuang sendirian buat aku. Jadi mungkin dia merasa berhak ikut menikmati hidup dari kerja keras anaknya. Nina tersenyum getir. Masalahnya, ini bukan hasil kerja keras Mas. Ini hasil kerja kerasku. Tapi ibu nggak pernah mau lihat itu. Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Ia menatap wajah istrinya lama, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu Nina benar. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa melawan ibunya bukan perkara mudah. Ia terjebak di antara dua orang yang ia cintai, dan keduanya sama-sama keras dalam hal prinsip. Setelah Ardi berangkat kerja, Nina memutuskan untuk pergi ke butik miliknya di pusat kota. Ia butuh menenangkan diri dengan pekerjaan. Di butik itu, segala hal terasa berbeda. Tak ada sindiran, tak ada tatapan menilai, hanya pelanggan dan tim kerja yang menghormatinya. Di sanalah Nina bisa menjadi dirinya sendiri. Butiknya sudah berdiri hampir 5 tahun. Dari tempat inilah seluruh jerih payahnya bermula. Setiap sudut butik menyimpan kenangan. Tumpukan kain yang dulu ia jahit sendiri, aroma parfum ruangan yang ia pilih dengan hati-hati, dan papan nama bertuliskan Nina Exclusive yang kini dikenal luas oleh pelanggan kelas menengah ke atas. Banyak yang mengira Nina berasal dari keluarga kaya, padahal semua itu hasil kerja kerasnya sejak kuliah. Siang itu, saat ia sedang memeriksa desain baru bersama staf, ponselnya bergetar. Nama Sinta muncul di layar. Nina menatapnya beberapa detik, ragu untuk mengangkat. Tapi akhirnya, ia tekan tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Suara Sinta terdengar tegas, tanpa sapaan hangat. Saya di butik, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kamu sibuk terus ya? Ibu mau mampir ke rumah sore ini. Kamu pastikan ada di rumah. Ibu mau bicara. Oh, baik, Bu. Nanti saya pulang lebih awal.
Sinta menutup telepon tanpa ucapan terima kasih. Seperti biasa, semuanya harus mengikuti keinginannya. Menjelang sore, Nina pulang dan menyiapkan teh serta kue untuk menyambut mertua. Ia sudah belajar untuk selalu menghormati Sinta, walau hatinya sering terluka. Tak lama kemudian, suara mobil hitam terdengar berhenti di depan rumah. Kali ini Sinta datang bersama seorang wanita parubaya lain, Bu Ratna, sahabat lamanya. Nina menyambut mereka dengan senyum. "Silakan masuk, Bu. Ini teh dan kue kecilnya." Bu Ratna tersenyum ramah. "Wah, rumahmu bagus sekali, Nak Nina. Ibu jadi malu mampir. Rasanya kayak di hotel." Nina tertawa kecil. "Aduh, jangan begitu, Bu. Ini rumah biasa saja." Namun Sinta langsung menimpali. "Biasa? Kamu dengar, Ratna? Rumah sebesar ini katanya biasa." "Ya ampun, memang beda kalau menantu nggak tahu diri. Sudah punya segalanya, tapi masih bilang sederhana." Bu Ratna tampak kikuk, sementara Nina hanya tersenyum menahan diri. "Saya hanya bersyukur, Bu. Tidak bermaksud sombong." Sinta menyandarkan tubuhnya di sofa, lalu mulai berbicara dengan nada tinggi. "Nina, kamu tahu kenapa ibu datang lagi? Karena ibu nggak mau hubungan keluarga ini hancur cuma gara-gara kamu keras kepala. Ibu cuma minta rumah ini. Ibu mau tinggal dekat anak ibu. Salahnya di mana?" Nina menarik napas pelan. "Bu, bukan saya tidak mau tinggal dekat ibu. Tapi rumah ini milik saya. Kalau ibu ingin pindah ke sekitar sini, saya bisa bantu carikan rumah yang sesuai." "Bantu carikan? Kamu pikir ibu nggak bisa beli sendiri? Ibu cuma pengen rumah ini, karena disinilah anak ibu tinggal." Nina menunduk, mencoba meredam gejolak dalam dadanya. "Rumah ini bukan milik Ardi, Bu. Ini hasil kerja keras saya sejak sebelum menikah. Saya juga masih bayar cicilan renovasinya. Kalau ibu ingin tempat yang bagus, saya bantu sepenuhnya, tapi rumah ini tidak bisa saya serahkan." Suasana seketika hening. Bu Ratna menatap Sinta dengan cemas. Namun Sinta justru berdiri, menatap Nina dengan mata tajam penuh amarah. "Jadi kamu lebih memilih rumah daripada hati mertua? Kamu nggak tahu malu, ya? Kamu pikir kamu siapa? Nina? Cuma menantu, bukan darah daging." Nina masih mencoba tenang, walau air matanya mulai menggenang. "Saya tidak pernah bermaksud melawan, Bu. Saya hanya ingin menjelaskan keadaan sebenarnya." "Tutup mulutmu. Kamu ini memang menantu durhaka," bentak Sinta. Suara bentakan itu menggema hingga ke dapur. Salah satu asisten rumah tangga yang sedang mencuci piring berhenti bekerja karena terkejut. Nina menunduk, mencoba menahan tangis. Bu Ratna akhirnya berdiri dan mencoba menenangkan. "Bu Sinta, sudah, tenang dulu. Ini kan cuma salah paham. Jangan dibesar-besarkan." Tapi Sinta tidak mendengar. Ia sibuk dengan emosinya sendiri. "Aku malu punya menantu seperti kamu. Dasar perempuan sok hebat. Kalau bukan karena anakku, kamu nggak akan jadi siapa-siapa." Kalimat itu membuat Nina terdiam lama. Kata-kata itu seperti racun yang menembus hatinya. Ia tahu, Sinta salah besar, tapi ia tak ingin mempermalukannya di depan orang lain. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak ingin berdebat, Bu. Saya tetap hormat sama ibu, meski ibu berpikir buruk tentang saya." Sinta menatapnya tajam. "Lihat saja nanti. Kamu akan tahu akibatnya menantang ibu sendiri." Sinta kemudian meninggalkan rumah dengan langkah cepat, diikuti Bu Ratna yang masih kebingungan. Pintu tertutup dengan keras. Suara langkah mereka hilang di halaman, menyisakan kesunyian yang menyesakkan dada. Malamnya, Ardi pulang dan langsung diserbu oleh ibunya melalui telepon. Dari kamar, Nina bisa mendengar suara Sinta yang masih tinggi di ujung sana. "Ardi, ibu benar-benar nggak habis pikir kamu bisa biarin istrimu ngomong seenaknya ke ibu. Dia itu kurang ajar. Kamu harus tegas. Jangan mau diatur sama perempuan itu." Nina menunduk di tempat tidur, air matanya menetes diam-diam. Ia bisa mendengar bagaimana Ardi mencoba menenangkan ibunya dengan suara pelan. "Ibu, tenang dulu. Nina nggak bermaksud jahat. Dia cuma salah paham." Salah paham apanya? Kamu dibutakan cinta.
Dengar ibu baik-baik, perempuan itu cuma manfaatin kamu. Telepon ditutup dengan suara keras. Ardi menatap istrinya dengan wajah kusut. Kamu ngomong apa ke ibu tadi siang? Nina menghela napas. Aku cuma menjelaskan, Mas. Ibu datang lagi, minta rumah ini. Aku bilang belum bisa. Ardi berdiri dan memijat pelipisnya. Kamu tahu nggak? Ibu merasa kamu mempermalukannya di depan temannya. Nina menatap suaminya dengan tatapan sedih. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku cuma mempertahankan apa yang jadi hakku. Ardi menatapnya lama, lalu berjalan keluar kamar tanpa banyak bicara. Sejak malam itu, jarak di antara mereka mulai terasa nyata. Ardi mulai jarang mengajak Nina berbicara. Sementara Sinta terus menebar cerita kepada keluarga besar bahwa menantunya tidak hormat dan tamak. Beberapa minggu kemudian, Nina menghadiri acara keluarga besar di rumah salah satu paman Ardi. Di sana, semua orang tampak ramah seperti biasa. Tapi setiap kali ia lewat, ada bisik-bisik halus di belakangnya. Itu, ya, menantu yang katanya pelit sama mertua. Padahal katanya rumahnya besar banget. Masa nggak mau bantu ibunya suami? Kalau nggak mau berbagi, ngapain nikah? Nina pura-pura tidak mendengar. Ia tetap tersenyum, menyalami semua orang dengan sopan. Namun di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Ia baru benar-benar paham betapa luas pengaruh Sinta di mata keluarga. Ia tidak hanya ibu mertua, tapi juga tokoh yang disegani di lingkaran keluarga besar mereka. Setelah acara itu, hubungan Nina dan Ardi semakin renggang. Ardi sering beralasan lembur, kadang pulang larut malam. Setiap kali Nina mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat. Jangan bahas ibu terus, Nin. Aku capek. Nina akhirnya memilih diam. Ia tahu tak ada gunanya memaksa seseorang memahami perasaannya jika hatinya sudah tertutup. Namun satu hal yang membuatnya tetap bertahan adalah keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terbuka. Ia tidak ingin membalas dengan kebencian. Ia hanya ingin sabar, meski hatinya terus digores oleh perkataan Sinta. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, benih kebencian itu tumbuh di hati Sinta menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Niat untuk mempermalukan Nina di depan semua orang. Ia merasa harus menunjukkan siapa yang lebih berkuasa di keluarga itu. Ia merasa harga dirinya akan jatuh jika terus dianggap kalah oleh menantu yang lebih sukses darinya. Di rumahnya yang lama di Bekasi, Sinta duduk di ruang tamu sambil berbicara dengan Bu Ratna. Ratna, aku sudah nggak tahan. Menantu itu harus diajari biar tahu tempatnya. Nanti ulang tahunku yang ke-55, aku akan undang semua orang, keluarga, teman, tetangga. Aku akan buat dia menyesal sudah berani menolak aku di depan banyak orang. Bu Ratna terkejut. Astagfirullah, Bu Sinta jangan begitu. Nanti malah mempermalukan diri sendiri. Biar. Aku nggak peduli. Aku mau semua orang tahu siapa sebenarnya Nina itu. Aku mau lihat wajah sombongnya tunduk di depan tamu-tamuku. Suara tawa kecil keluar dari mulut Sinta. Tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa kepuasan seorang wanita yang hatinya dipenuhi iri dan dendam. Ia tidak tahu, rencana kecilnya itu kelak akan menjadi bumerang besar yang mengubah segalanya. Bukan hanya untuk Nina, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, sementara Nina duduk di balkon rumahnya menatap langit yang mulai berawan, ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bersiap menghampiri hidupnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa sejuk setelah hujan turun semalaman. Matahari yang baru muncul dari balik awan menembus tirai tipis di ruang keluarga rumah besar bergaya minimalis yang berdiri di kawasan elit Pondok Indah. Rumah itu milik Nina dan Arman, suaminya, yang kini menjadi sumber kebanggaan sekaligus masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nina duduk di ruang makan yang luas, mengenakan daster pastel lembut. Di depannya terhidang sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk. Namun meski tampak tenang, pikirannya tidak. Ada sesuatu yang terus mengganggu sejak kemarin sore. Ia menatap sekeliling rumah. Lantai marmer putih berkilau, perabotan elegan, taman kecil dengan kolam ikan di belakang. Semua hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia yang mengelola bisnis butik online hingga sukses besar. Bahkan, rumah ini dibeli atas namanya sendiri, karena Arman baru saja memulai usaha kecil setelah resign dari kantornya. Namun kini,
Rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia seperti medan perang yang diam-diam memanas. Bu, kopi saya mana? Terdengar suara Arman dari ruang keluarga. Nina tersentak kecil, lalu cepat-cepat berdiri mengambilkan kopi di dapur. Sebentar, Mas, jawabnya lembut. Ia tahu suaminya sedang stres karena pekerjaan, dan ia berusaha menenangkan suasana. Tapi belum sempat ia menaruh cangkir di meja, suara sepatu tumit terdengar di lantai marmer. Langkah itu khas, cepat, tegas, dan penuh wibawa. Sinta, ibu mertua Nina, muncul di ruang keluarga. Wanita parubaya itu tampil rapi dengan kebaya modern. Wajahnya dipoles tipis namun tetap menunjukkan sorot mata tajam khas orang yang terbiasa memerintah. Nina, kamu belum beres-beres rumah? Tamu sebentar lagi datang, ujarnya datar, tanpa menatap menantunya. Nina menelan ludah. Sudah, Bu. Semua sudah saya siapkan. Tadi pagi saya. Rumah sebesar ini kamu urus sendiri? Nanti kalau ada yang kotor atau tamu lihat debu, yang malu siapa? Keluarga Arman juga ikut jelek namanya. Potong Sinta. Nada suaranya terdengar seperti sindiran, bukan kekhawatiran. Nina hanya bisa tersenyum pahit. Ia sudah terbiasa. Maaf, Bu. Saya sudah panggil asisten rumah tangga tambahan untuk bantu. Mereka datang jam 9 nanti. Sinta mendengus. Kalau saja kamu mau ikut saran saya dari dulu, pasti rumah ini bukan cuma atas namamu. Kan enak kalau nama Arman juga ada di sertifikat. Supaya tidak kelihatan kamu yang berkuasa di rumah tangga ini. Kalimat itu menusuk. Nina tahu arah pembicaraan Sinta. Sudah berkali-kali ibu mertuanya menyinggung soal rumah ini. Tapi kali ini, tatapan Sinta lebih tajam, seolah menyimpan maksud yang lebih besar. Rumah ini kan memang untuk kami tinggal, Bu. Tidak masalah atas nama siapa. Yang penting kami bahagia, jawab Nina hati-hati. Namun Sinta justru tertawa kecil. Kamu pikir begitu, Nina? Dunia ini tidak sesederhana itu. Kalau rumah ini masih atas nama kamu sendiri, bagaimana kalau kamu nanti berubah pikiran? Kalau kamu marah sama Arman, kamu bisa usir dia dengan mudah. Apa kamu mau buat anak saya seperti itu? Nina terdiam. Ia tahu berdebat dengan Sinta hanya akan memperkeruh suasana. Tapi di dalam hati, ia merasa tidak adil. Rumah ini hasil jerih payahnya. Hasil dari keringat dan usaha yang ia bangun sendiri sejak lama. Arman yang sejak tadi duduk diam di sofa, kini membuka suara. Bu, nggak usah dibesar-besarkan, deh. Rumah ini tetap rumah kami berdua. Nina juga nggak akan ngusir saya. Sinta memandang putranya tajam. Kamu ini terlalu lembek, men. Ibu cuma mau memastikan masa depanmu aman. Kamu pikir mertua kamu nanti nggak akan ikut campur? Kalau Nina berubah, kamu bisa kehilangan segalanya. Ibu tahu perempuan seperti dia, kalau sudah sukses, suka lupa daratan. Kalimat itu membuat Nina tertegun. Sakit, tapi ia menahan diri. Maaf, Bu. Tapi saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya tetap istri Arman. Rumah ini juga untuk keluarga. Namun Sinta mengangkat dagu, senyumnya sinis. Kalau begitu buktikan. Serahkan rumah ini untuk atas nama bersama. Atau lebih baik, kasihkan saja ke ibu. Biar ibu yang atur, supaya tidak ada salah paham di masa depan. Ucapan itu membuat udara di ruangan mendadak tegang. Arman menatap ibunya dengan kaget. Bu, masa sampai segitunya? Sinta menatap balik dengan tatapan dingin. Kamu diam saja, men. Ibu cuma mau menolong kalian supaya hidup rukun. Kalau rumah ini jadi milik keluarga besar, semua tenang. Ibu pun bisa datang kapan saja tanpa merasa seperti tamu. Nina nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Rumah ini, yang bahkan dibeli tanpa Rp1 pun bantuan dari Sinta, kini diminta untuk diserahkan. Bu, Nina mencoba bicara perlahan. Rumah ini saya beli pakai hasil kerja saya. Tapi tentu saja ibu selalu boleh datang kapanpun. Saya nggak pernah melarang. Ah, omong kosong, potong Sinta keras. Ibu tahu dari orang-orang kompleks ini, kamu suka bilang kalau rumah ini kamu yang beli sendiri, tanpa bantuan siapapun. Kamu sengaja bikin orang tahu supaya keluarga Arman kelihatan kecil di matamu. Nina tertegun. Air matanya hampir menetes,
Tapi ia tahan. Itu tidak benar, Bu. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Namun Sinta sudah berdiri, wajahnya merah padam. Sudahlah. Kamu pikir ibu bodoh? Kalau kamu tidak mau kasih rumah ini, nanti ibu tahu cara mempermalukan kamu di depan semua orang. Nina tak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat di pangkuan. Sementara itu Arman tampak bingung dan tertekan di antara dua wanita yang ia cintai. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi ia juga tahu Nina tidak bersalah. Namun seperti biasa, ia hanya diam, memilih jalan aman. Hari itu berakhir dengan keheningan panjang. Dan sejak saat itu, suasana rumah yang dulu hangat mulai berubah menjadi dingin. Sinta datang hampir setiap hari, memeriksa, menilai, dan menekan Nina dengan kata-kata halus yang menusuk. Nina tetap bersabar. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin ini hanya fase. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena beberapa hari lagi, akan ada acara besar di rumah itu, perayaan ulang tahun pernikahan Arman dan Nina yang keempat, dengan 100 tamu undangan. Dan Sinta sudah bersumpah akan mengajarkan sesuatu pada menantunya di depan semua orang. Nina belum tahu bahwa rumah mewah yang dulu menjadi lambang keberhasilan hidupnya, kini akan menjadi saksi dari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari setelah pertengkaran dengan Sinta terasa semakin berat bagi Nina. Rumah yang dulunya menjadi tempat nyaman untuk beristirahat kini terasa menyesakan. Suasana hening yang sering terjadi antara dirinya dan Arman menambah tekanan batin yang sulit ia jelaskan. Setiap pagi, Nina masih menjalankan rutinitasnya seperti biasa, menyiapkan sarapan, menata meja makan, memastikan Arman berangkat kerja dengan pakaian rapi. Namun di balik senyum lembutnya, tersimpan kegelisahan yang semakin hari semakin menggerogoti. Pagi itu, Arman duduk di meja makan sambil memainkan sendok di tangannya. "Nin," katanya pelan, tanpa menatap istrinya, "kemarin ibu sempat cerita lagi soal rumah ini." Nina menghentikan gerakannya mengaduk kopi. "Cerita apa, Mas?" tanyanya hati-hati, meski sudah bisa menebak arahnya. "Ibu cuma bilang, sebaiknya kita pertimbangkan buat balik nama rumah ini. Nggak harus sekarang, tapi nantilah," katanya biar semua orang tenang. Nada suara Arman terdengar lembut tapi mengandung tekanan halus. Nina memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Mas, kita udah bahas ini berkali-kali. Aku nggak keberatan kalau rumah ini dianggap milik kita berdua. Tapi untuk balik nama sepenuhnya ke keluarga, aku belum siap." Arman mendesah panjang. "Nin, kamu tahu kan, ibu cuma ingin yang terbaik. Dia takut nanti kalau ada apa-apa, kita malah ribut." Nina tersenyum getir. "Ributnya justru karena ibu terus bahas ini. Mas, aku nggak pernah niat buruk. Tapi kenapa ibu selalu menuduh aku macam-macam?" Arman terdiam. Ia tidak menatap istrinya. Hanya menunduk, memainkan jari-jarinya di meja. "Kadang kamu juga keras, Nin. Ibu cuma mau diakui, mau merasa dihargai. Kalau kamu bisa sedikit lebih lunak, mungkin semuanya nggak akan serumit ini." Kata-kata itu seperti belati yang menancap dalam di hati Nina. Ia tahu suaminya tidak bermaksud jahat. Tapi kenyataan bahwa Arman lebih membela ibunya daripada dirinya membuat luka itu semakin terasa nyata. "Mas pikir aku nggak menghargai ibu? Aku selalu berusaha menghormatinya. Meski kadang ibu memperlakukan aku seperti orang asing," jawab Nina dengan suara bergetar. Arman tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil jasnya, dan berkata datar, "Aku harus berangkat. Tolong nanti siang ibu dikasih kabar ya, soal persiapan acara nanti malam. Jangan bikin suasana tegang, ya?" Nina hanya mengangguk, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu. Setelah Arman pergi, ia duduk lemas di kursi. Matanya menatap kosong ke arah taman kecil di luar jendela. Hujan gerimis turun perlahan, seperti mencerminkan isi hatinya yang remuk. Siang harinya, beberapa tetangga datang untuk membantu persiapan acara ulang tahun pernikahan Nina dan Arman yang akan digelar 2 hari lagi. Rumah besar itu mulai dipenuhi aroma masakan, suara tawa kecil, dan langkah kaki yang mondar-mandir. Namun di balik suasana sibuk itu, gosip mulai berhembus pelan seperti angin yang membawa racun. Katanya rumah ini dibeli dari uang Nina, ya?" bisik salah satu tetangga kepada yang lain saat mereka menyusun hiasan bunga di ruang tamu. "Iya,
Aku juga dengar begitu. Tapi ibunya Arman gak suka. Katanya jadi kayak anaknya numpang di rumah istri sendiri. Ya ampun, pantes Ibu Sinta sering datang ke sini. Mungkin mau ngatur-ngatur supaya rumahnya balik ke nama keluarga Arman. Ya? Nina yang kebetulan lewat, mendengar percakapan itu. Ia pura-pura tidak mendengar dan tersenyum sopan. Tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu gosip semacam ini cepat menyebar. Dan semakin banyak orang tahu, semakin besar tekanan yang datang padanya. Sore harinya, Sinta datang lagi tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, langkahnya cepat dan suaranya langsung mengisi ruangan. Nina, kenapa dekorasi bunga di ruang tamu begini? Ini warnanya terlalu pucat, kayak rumah duka. Ganti dengan warna emas atau merah marun, lebih mewah. Nina menghela napas pelan. Baik, Bu. Nanti saya minta tukang dekorasinya ubah. Dan satu lagi, lanjut Sinta tanpa jeda. Ibu dengar dari tetangga. Kamu bilang rumah ini kamu beli sendiri? Kamu sadar nggak, Nina? Kata-kata kamu bisa bikin keluarga Arman malu besar. Nina menatap ibu mertuanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu, saya nggak pernah bilang begitu. Saya cuma bilang rumah ini hasil kerja keras kami berdua. Itu pun waktu mereka tanya, bukan saya yang mulai cerita. Sinta mengibaskan tangan. Ah, alasan. Sudahlah, Nina. Kalau kamu memang tulus sama keluarga, buktikan. Kasih rumah ini buat ibu. Anggap hadiah ulang tahun pernikahan kamu sama Arman. Biar ibu senang dan bangga di depan keluarga besar nanti. Nina tercekat. Kata-kata itu seperti bom waktu yang meledak di kepalanya. Hadiah rumah untuk ibu? Suaranya bergetar. Sinta tersenyum tipis. Iya. Ibu kan gak minta banyak. Kamu juga masih muda. Masih bisa beli rumah lain kalau mau. Anggap ini tanda bakti kamu pada mertua. Nina diam. Ia tidak sanggup menjawab. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan mati-matian. Ia tahu jika ia menolak sekarang, maka besok gosip akan lebih kejam lagi. Tapi kalau ia menyerahkan rumah ini, harga dirinya hancur. Arman tiba di rumah malam harinya. Sinta langsung menyambut dan bercerita panjang lebar di hadapan anaknya. Nina hanya duduk di sofa, menunduk tanpa suara. Men, ibu sudah bilang ke Nina, kalau rumah ini bisa dijadikan hadiah buat keluarga. Gimana menurutmu? Ujar Sinta penuh harap. Arman menatap Nina, lalu ibunya. Bu, itu keputusan besar. Tapi, kalau memang bisa bikin ibu tenang, nanti kita pikirkan, ya. Sinta tersenyum puas. Nah, gitu dong. Ibu tahu anak ibu pasti ngerti. Nina merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Ia hanya menatap lantai, seolah dunia di sekitarnya tiba-tiba menyempit. Malam itu, setelah Sinta pulang, Nina dan Arman duduk berdua di kamar. Hening. Mas, kata Nina lirih. Aku capek. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku udah berusaha sabar, tapi ibu makin lama makin menekan aku. Arman mengusap wajahnya. Aku tahu, Nin. Tapi kamu juga harus ngerti posisi aku. Ibu cuma satu-satunya orang tua yang aku punya. Aku nggak mau bikin dia kecewa. Dan aku? Suara Nina meninggi sedikit. Aku ini siapa buat Mas? Aku istri. Tapi Mas biarkan aku disudutkan terus. Arman bangkit, menatap istrinya dengan wajah lelah. Sudahlah, Nin. Aku nggak mau ribut. Kita bahas ini nanti saja, setelah acara selesai. Nina hanya diam. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Dalam kesunyian malam itu, ia sadar bahwa tekanan bukan hanya datang dari Sinta, tapi juga dari suaminya sendiri, dari lingkungan, bahkan dari bisikan-bisikan kecil di luar rumah yang menilai tanpa tahu kebenaran. Dan di tengah semua itu, Nina mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk melindungi harga dirinya. Karena semakin hari, ia semakin yakin, jika ia terus diam, maka semua akan menginjaknya tanpa rasa bersalah. Namun ia belum tahu, bahwa tekanan itu baru permulaan dari badai besar yang akan membuat seluruh tamu undangan menjadi saksi penghinaan terbesar dalam hidupnya. 3 hari sebelum acara ulang tahun pernikahan mereka, rumah besar itu tampak seperti sarang lebah. Ramai, sibuk,
dan penuh dengan persiapan yang berjalan nyaris tanpa henti. Dari pagi hingga malam, suara pekerja, desainer dekorasi, dan tim catering bergantian memenuhi udara. Namun di balik kesibukan itu, Nina merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ia menyadari, banyak hal yang tiba-tiba diambil alih oleh Sinta, ibu mertuanya. Dari daftar tamu undangan, pilihan tema acara, sampai susunan kursi di taman belakang. Padahal awalnya Nina dan Arman sepakat untuk membuat acara sederhana, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tapi kini, acara itu berubah menjadi pesta besar, glamor, dan berlebihan. Bu, ini undangan yang ibu buat? Tanya Nina hati-hati suatu sore ketika ia melihat tumpukan kartu undangan di meja makan. Desainnya elegan, berwarna emas mengilap, dengan tulisan, perayaan ulang tahun pernikahan keempat Arman dan Nina, diselenggarakan oleh keluarga besar Ibu Sinta. Nina terpaku membaca tulisan itu. Bu, ini diselenggarakan oleh keluarga besar Ibu Sinta? Bukankah acara ini awalnya untuk aku dan Arman? Sinta tersenyum kecil, matanya tajam. Ya, memang untuk kalian. Tapi ibu pikir, lebih pantas kalau nama keluarga yang tampil. Lagi pula, ibu yang mengatur semuanya, dari dekorasi sampai tamu. Kamu tinggal duduk manis saja. Tapi Bu. Sinta memotong cepat. Suaranya lembut tapi menusuk. Kamu tidak perlu khawatir. Nina, ibu tahu cara membuat acara yang berkelas. Jangan takut, semua orang akan kagum. Lagi pula, ibu sudah undang banyak tamu penting. Teman-teman lama ibu, rekan bisnis Arman, bahkan beberapa pengusaha yang kamu kenal juga. Nina menatap ibu mertuanya dengan rasa tidak nyaman. Berapa banyak tamu, Bu? Sinta tersenyum penuh kemenangan. 100 lebih, mungkin 120. Ibu ingin pesta ini jadi besar. Sekaligus, untuk menunjukkan ke semua orang kalau keluarga kita solid dan harmonis. Kata, menunjukkan, itu bergema di kepala Nina. Entah kenapa, ada firasat buruk yang menekan dadanya. Ia tahu Sinta tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan tersembunyi. Malamnya, Nina duduk di kamar, menatap laptop yang masih menyala. Di layar, ia melihat laporan keuangan butik online-nya. Pesanan masih banyak, omzet stabil. Tapi hatinya tak tenang. Ia tahu, acara itu bukan sekadar perayaan. Ada sesuatu di baliknya. Arman masuk ke kamar, membuka dasinya, lalu duduk di samping Nina. Kenapa bengong, Nin? Nina menoleh pelan. Mas, kenapa ibu undang begitu banyak tamu? Ini jadi bukan pesta sederhana lagi. Arman tersenyum samar. Ibu cuma mau bantu. Katanya biar sekalian silaturahmi. Lagi pula, nggak masalah kan kalau acaranya besar. Mas, suara Nina melemah. Aku cuma khawatir ibu akan melakukan sesuatu lagi. Aku merasa ini bukan sekadar pesta. Arman tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Kamu terlalu curiga. Nin, ibu memang kadang keras, tapi hatinya baik. Udahlah, kita nikmati aja acaranya nanti. Nina ingin membantah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, Arman tidak akan pernah benar-benar memihaknya. Jadi ia hanya mengangguk, meski hatinya gelisah. Keesokan harinya, Nina memeriksa daftar tamu yang dibuat oleh Sinta. Saat matanya menyapu daftar itu, jantungnya berdetak cepat. Ada banyak nama asing, tapi yang membuatnya tercekat adalah satu baris kecil di bawah. Media partner, Metro Event majalah rumah kita. Ia hampir tak percaya. Media. Dengan terburu-buru, ia mencari Sinta yang sedang berdiri di taman belakang, memberi instruksi pada tukang dekorasi. Bu, saya lihat di daftar, kok ada media yang diundang? Untuk apa, Bu? Sinta menatapnya tenang, seolah pertanyaan itu tidak penting. Ya, ibu pikir bagus kalau ada liputan. Supaya keluarga Arman dikenal luas. Sekalian promosi bisnis Arman yang baru. Tapi ini kan acara pribadi. Bu, ulang tahun pernikahan, bukan peluncuran produk, jawab Nina lirih. Sinta menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Kamu ini kenapa sih, Nina? Harusnya kamu senang. Namamu juga akan disebut. Jangan kelihatan gak bersyukur gitu.
Orang lain aja berebut mau disorot. Nina tidak bisa membalas. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Tapi entah kenapa, hatinya terasa semakin tidak tenang. Ia tahu, kalau media datang, maka semua yang terjadi malam itu akan terdokumentasi. Dan jika sesuatu yang buruk terjadi, seluruh dunia akan tahu. 2 hari kemudian, undangan mulai tersebar. Di grup keluarga, teman-teman Arman ramai membicarakan betapa megahnya acara yang akan digelar. Wah, hebat banget Arman sama Nina. Dengar-dengar pakai catering hotel bintang 5. Rumahnya di Pondok Indah ya? Keren banget. Katanya Ibu Sinta yang sponsorin semua. Kalimat terakhir itu membuat dada Nina sesak. Sponsorin semua? Padahal sebagian besar biaya ia yang tanggung diam-diam. Tapi ia tak mau memperdebatkan hal itu. Ia hanya ingin acara berjalan damai, tanpa drama. Tapi sayangnya, nasib tidak berpihak padanya. Hari H semakin dekat. Malam sebelum acara, Nina duduk sendirian di teras belakang, menatap kolam ikan yang berkilau di bawah lampu taman. Hujan rintik mulai turun, membuat udara terasa lembab dan dingin. Ia menggenggam tangannya sendiri, berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga besok tidak ada hal buruk. Semoga aku bisa menahan diri, apapun yang terjadi. Tapi di ruang tamu, pada saat yang sama, Sinta sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. Iya, undangannya sudah dikirim. Pastikan kameranya aktif dari awal ya. Aku mau liputan langsung. Biar semua tahu siapa Nina sebenarnya. Aku cuma ingin buka mata semua orang. Nada suaranya dingin dan penuh perhitungan. Sinta menatap keluar jendela, matanya menatap rumah besar itu dengan pandangan puas. Besok, aku akan buat dia tahu tempatnya. Keesokan harinya, Nina bangun pagi-pagi sekali. Ia menyiapkan semuanya dengan hati-hati, menata rambut, merapikan meja, bahkan memastikan bunga-bunga di taman terpasang sempurna. Dari luar, semuanya tampak indah. Tapi di dalam dirinya, badai sedang berkecamuk. Ia mencoba bersikap tenang, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Dan benar saja. Saat sore menjelang dan tamu-tamu mulai berdatangan dengan pakaian elegan, ia mendengar bisikan pelan dari beberapa orang. Katanya ibu mertuanya yang bayarin rumah ini, ya? Iya, aku juga dengar gitu. Makanya Ibu Sinta yang atur semuanya. Kasihan Arman, kayaknya istrinya cuma numpang hidup. Nina berdiri di dekat pintu, senyum sopannya perlahan memudar. Ia menatap para tamu satu persatu. Semua orang yang dulu ia hormati, kini menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. Ia belum tahu bahwa malam itu, di hadapan 100 tamu dan kamera yang menyala, ibu mertuanya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan semua itu, berawal dari undangan yang ternyata berisi perangkap. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi keluarga besar mereka. Acara syukuran ulang tahun pernikahan Sinta dan suaminya, sekaligus peresmian pembukaan cabang restoran keluarga yang baru dibangun, digelar dengan megah di sebuah gedung serbaguna di pusat kota. Gedung itu penuh dengan lampu gantung kristal, meja bundar berlapis kain putih, dan aroma bunga segar yang menyebar lembut di udara. Musik lembut dari band akustik mengiringi tawa para tamu. Semua terlihat sempurna, kecuali bagi Nina. Nina hadir dengan hati yang campur aduk. Ia datang bersama suaminya, Dimas, dengan gaun sederhana berwarna biru muda dan hijab senada. Raut wajahnya tampak tenang, tapi matanya memantulkan sedikit kecemasan. Ia tahu Sinta, ibu mertuanya, sudah berbulan-bulan menaruh kebencian padanya. Setelah perdebatan panjang mengenai rumah mewah yang kini ditinggali Nina dan Dimas, rumah yang dibeli dari hasil kerja keras mereka berdua, hubungan keduanya benar-benar memburuk. Namun, Nina tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari di mana segalanya meledak. Sejak Nina tiba, Sinta tidak berhenti melontarkan sindiran halus. Oh, Nina, akhirnya datang juga. Saya pikir kamu sibuk menghitung-hitung nilai rumahmu itu, ujar Sinta dengan nada tajam yang disamarkan dalam tawa. Beberapa tamu yang berdiri di sekitar mereka langsung menatap dengan canggung. Nina menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Dimas hanya diam. Senyumnya kaku. Iya, Bu, maaf kami agak telat. Jalanan macet. Jawab Nina dengan suara pelan. Telatnya setengah jam, tapi datang dengan santai.
Seolah-olah dia yang punya acara. Gumam Sinta pelan namun cukup keras untuk terdengar tamu di dekatnya. Nina menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Ia mencoba menahan senyum sopan, walau dalam dadanya perih menjalar. Acara berlangsung dengan suasana yang semakin tegang. Saat sesi sambutan, Sinta berdiri di panggung dengan penuh percaya diri, mengenakan kebaya berwarna merah marun yang berkilau di bawah sorotan lampu. Suaranya lantang saat berbicara tentang kerja keras keluarga dan keberhasilan membangun usaha mereka. Tapi di tengah pidatonya, tiba-tiba nada bicaranya berubah. Dan tentu saja, katanya sambil tersenyum tipis, saya ingin berterima kasih kepada anak dan menantu saya yang telah tinggal di rumah keluarga besar kami. Rumah itu seharusnya menjadi milik bersama. Tapi, rupanya ada yang keberatan mengembalikannya. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Nina. Dimas menatap ibunya dengan wajah kaget. Bu, tolong. Tapi Sinta mengangkat tangannya, memotong. Tidak, biar semua tahu, Dimas. Biar semua tahu siapa yang sebenarnya di keluarga ini yang tidak tahu diri. Tawa canggung terdengar di beberapa sudut. Beberapa tamu saling berbisik. Nina merasakan wajahnya panas, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhnya terasa kaku. Sinta turun dari panggung, berjalan mendekat ke arah meja tempat Nina duduk. Semua mata mengikuti langkahnya. Suasana menjadi semakin tegang, seperti tali yang siap putus kapan saja. Jadi, Nina, kata Sinta dengan nada merendahkan, kamu benar-benar tidak mau memberikan rumah itu untuk saya, ya? Rumah yang seharusnya menjadi warisan keluarga ini. Nina menatap dengan pandangan tenang, meski dadanya bergetar hebat. Maaf, Bu, rumah itu kami beli dengan uang hasil kerja keras saya dan Dimas. Kami tidak berniat merebut apapun. Tapi itu bukan milik keluarga besar. Itu rumah kami. Suara desis dan bisik-bisik terdengar semakin keras. Beberapa tamu mulai menatap dengan rasa ingin tahu yang bercampur tidak nyaman. Dimas memegangi tangan Nina di bawah meja, berusaha menenangkan. Tapi Sinta tidak berhenti. Kerja keras? Ujarnya dengan sinis. Kau pikir tanpa anak saya, kau bisa punya rumah seperti itu? Kau menantu yang tidak tahu diri. Sudah saya rawat seperti anak sendiri, sekarang berani melawan. Bu, tolong jangan di sini. Dimas mencoba menenangkan, tapi suara ibunya meninggi. Sinta meraih gelas di meja dan tanpa berpikir panjang. Biur, air panas dari teko teh yang baru disajikan di meja dituangkan ke arah Nina. Suara teriakan menggema. Astagfirullah. Bu Sinta. Nina menjerit pelan, tubuhnya terlonjak ke belakang, sebagian teh panas mengenai tangannya dan bahunya. Tamparan panas itu bukan hanya membakar kulitnya, tapi juga hatinya. Dimas langsung berdiri, menarik kursinya dengan keras, lalu memeluk Nina dengan panik. Bu, apa yang ibu lakukan? Teriaknya keras. Ruangan berubah kacau. Para tamu berdiri, sebagian berusaha menenangkan, sebagian lagi terpaku dalam keterkejutan. Sinta berdiri dengan dada naik turun, wajahnya merah, matanya menyala penuh kemarahan. Biar tahu rasa. Jangan sombong di depan saya. Beberapa detik yang menegangkan itu terasa seperti seabad bagi Nina. Matanya berkaca-kaca, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak percaya bahwa ibu mertuanya sanggup mempermalukannya seperti itu, di depan 100 orang tamu undangan. Namun, 5 menit kemudian, suasana tiba-tiba berubah drastis. Salah satu tamu, seorang pria parubaya berpakaian elegan, berdiri dari bangku VIP. Ia adalah Tuan Haris, rekan bisnis utama Dimas, yang juga merupakan investor terbesar dalam proyek restoran keluarga Sinta. Bu Sinta, ucapnya dengan suara tegas, menggema di seluruh ruangan. Apa yang baru saja ibu lakukan itu sangat memalukan. Kami semua tahu siapa pemilik sah rumah yang ibu bicarakan. Semua sertifikat dan pembiayaan proyek restoran ini bahkan berasal dari nama Nina. Tanpa bantuannya, acara ini tidak akan pernah terjadi. Sinta terpaku. Wajahnya memucat. Bisik-bisik para tamu semakin ramai. Beberapa di antara mereka mulai merekam dengan ponsel. Dimas memeluk Nina erat, berusaha melindunginya dari tatapan tajam orang-orang. Tuan Haris melanjutkan, dan satu lagi, rumah itu bukan milik keluarga besar.
Itu hasil kerja keras Nina sendiri. Saya tahu, karena saya yang membantu mengurus semua legalitasnya. Jadi sebelum ibu menuduh menantu ibu sendiri tidak tahu diri, sebaiknya ibu bercermin dulu. Sinta terdiam membeku. Seluruh ruangan sunyi, hanya terdengar napas tertahan dari para tamu. Dalam beberapa detik, kemarahan di wajah Sinta lenyap, digantikan rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Nina, menantunya yang kini duduk diam dengan tangan memerah karena air panas. Wajah Nina pucat, tapi matanya tetap lembut. Tidak ada kebencian di sana, hanya luka yang dalam. Sinta menunduk perlahan. Air matanya jatuh. Nina, suaranya bergetar. Maafkan ibu. Ibu salah. Semua tamu tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang begitu angkuh di awal acara kini bisa meneteskan air mata dan meminta maaf di depan semua orang. Nina menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya masih bergemuruh antara sakit dan iba. Ia tahu, luka ini tidak akan mudah sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, seluruh orang di ruangan itu akhirnya melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Acara yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sunyi menegangkan. Lampu kristal berkilau di atas, tapi yang bergetar kini bukan lagi suara musik, melainkan hati semua orang yang menyaksikan bagaimana sebuah keserakahan dan amarah bisa mempermalukan seseorang dan bagaimana kebenaran akhirnya membuka segalanya. Dan di tengah semua itu, Nina menatap Dimas dengan air mata menetes pelan, tanda luka yang baru saja tercipta, tapi juga awal dari sesuatu yang akan lebih besar di bab berikutnya. Waktu seakan berhenti di ruangan itu. Semua orang masih diam setelah kejadian memalukan itu, tapi detik demi detik berjalan pelan dan terasa begitu berat. 5 menit. Hanya 5 menit setelah insiden air panas itu. Namun bagi Nina, rasanya seperti 5 jam panjang yang menyesakkan dada. Suara musik yang tadinya lembut kini mati total. Para tamu saling berbisik dengan wajah tegang. Sebagian menunduk, sebagian menatap Nina dan Sinta bergantian. Aroma teh panas yang tumpah masih terasa di udara, bercampur dengan wangi bunga meja yang kini terasa ironis, seperti menutupi aroma ketegangan yang menggantung di udara. Dimas masih memegangi bahu Nina yang memerah, berusaha menenangkan dengan tatapan panik. Sayang, kamu nggak apa-apa? Sakit banget, ya? Suaranya serak, matanya basah. Nina menggeleng pelan, meski matanya masih menahan perih. Aku nggak apa-apa, Mas. Tolong jangan perkeruh suasana. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya lembut. Ia tidak ingin menjadi bahan tontonan lebih dari ini. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal getaran luka yang menjalar dari kulitnya sampai ke dalam hatinya. Luka yang tak hanya karena teh panas, tapi karena penghinaan di depan banyak orang. Sinta masih berdiri kaku. Tangan yang tadi menggenggam teko kini gemetar. Sorot matanya kosong, seolah baru sadar akan apa yang baru saja ia lakukan. Semua orang menatapnya dengan ekspresi campuran antara jijik dan tidak percaya. Bu Sinta, suara Tuan Haris memecah keheningan, saya kira ibu terlalu jauh. Kalau saya tidak tahu fakta sebenarnya, mungkin saya akan diam saja. Tapi saya tidak bisa. Sinta menatap ke arah pria parubaya itu. Wajahnya pucat, seolah darah di wajahnya lenyap. Fakta apa maksud Anda? Suaranya bergetar. Tuan Haris menghela napas panjang. Rumah yang ibu maksud bukan warisan keluarga. Itu rumah yang dibeli oleh Dimas dan Nina dengan uang pribadi mereka. Dan sebagian besar dana awalnya berasal dari usaha online Nina, yang dulu saya bantu promosikan di awal-awal. Bisik-bisik makin riuh. Jadi benar rumah itu bukan dari orang tuanya. Wah, pantas aja Nina kelihatan tenang. Kasihan, dia dituduh macam-macam padahal malah kerja keras sendiri. Sinta menelan ludah. Tangannya gemetar makin keras, seolah tubuhnya sendiri menolak kenyataan. Itu tidak mungkin. Dimas yang bekerja. Anak saya. Anak ibu memang bekerja, potong Tuan Haris lembut tapi tegas. Tapi Nina juga bekerja. Ia bukan tipe perempuan yang bergantung. Ibu hanya melihat dari luar, karena Nina tidak pernah pamer. Padahal, tanpa bantuannya, proyek restoran baru ini pun tidak akan pernah berdiri. Ibu tahu siapa yang menanggung sebagian biaya renovasi dan peralatan dapur? Nina. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Dimas menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Ia baru sadar betapa dalam luka yang mungkin dirasakan istrinya selama ini.
Sinta tertegun. Ia menatap Nina yang duduk dengan tangan terbakar dan mata berkaca-kaca. Nina, itu benar? Suaranya hampir berbisik. Nina menatapnya perlahan, lembut tapi tegas. Iya, Bu. Tapi saya tidak pernah ingin menyebutkannya. Karena saya tidak ingin ibu merasa saya sedang bersaing dengan siapapun. Saya hanya ingin kami hidup tenang, bersama. Air mata jatuh dari mata Sinta tanpa bisa ditahan. Sorot matanya mulai lembek. Bibirnya bergetar hebat. Ya Allah, gumamnya pelan. Semua tamu kini hanya bisa menyaksikan dengan diam. Tak ada yang bersuara. Hanya suara napas yang berat dan detak jam dinding yang terdengar sayup. Sinta mendekati Nina pelan-pelan. Setiap langkahnya berat, seperti menanggung beban malu yang tak tertahankan. Ia berhenti tepat di depan Nina, lalu berlutut. Nina, maafkan ibu. Suara itu lirih. Hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat semua orang terkejut. Dimas spontan menatap ibunya. Bu, jangan begini. Tapi Sinta menggeleng pelan. Tidak, Dim. Ibu yang salah. Ibu sudah kelewatan. Ibu, terlalu buta karena marah dan iri. Ibu pikir kamu akan lupa sama ibu kalau Nina terlalu mandiri. Ibu takut kehilangan kamu. Kata-kata itu menembus hati semua orang yang mendengar. Bahkan beberapa tamu perempuan meneteskan air mata. Nina terdiam lama, mencoba menahan emosi yang meledak di dadanya. Ia tidak menyangka, dalam waktu hanya 5 menit, segalanya bisa berubah begitu drastis. Dari penghinaan dan amarah, menjadi pengakuan dan permintaan maaf. Bu? Nina akhirnya bicara dengan suara lembut. Saya tidak pernah bermaksud mengambil apapun dari ibu. Saya hanya ingin kita hidup rukun. Ibu adalah orang tua saya juga. Kalau ibu butuh bantuan, saya akan selalu bantu. Tapi tolong jangan benci saya hanya karena saya mencoba berdiri sendiri. Sinta menangis terseduh. Ia memeluk Nina dengan erat. Seperti seorang ibu yang baru sadar telah kehilangan arah selama ini. Maafkan ibu. Nak, maafkan ibu. Nina sempat terdiam sejenak sebelum membalas pelukan itu. Air matanya mengalir. Bukan hanya karena sakit, tapi karena lega. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Suara gemuruh itu menyebar, bukan untuk menertawakan, tapi sebagai tanda haru. Banyak yang tak percaya bahwa pertengkaran keluarga yang memalukan bisa berakhir dengan kerendahan hati sebesar ini. Namun, di sisi lain, Dimas hanya berdiri mematung. Ia memandang kedua perempuan yang ia cintai, istrinya dan ibunya, dengan hati yang campur aduk. Di dalam dirinya tumbuh rasa bersalah yang besar. Ia tahu, selama ini ia terlalu diam, terlalu membiarkan semuanya terjadi. Dan di sudut ruangan, kamera ponsel dari beberapa tamu masih menyala. Video itu sudah beredar, bahkan sebelum acara benar-benar selesai. Dunia luar akan tahu tentang kejadian ini, tentang ibu mertua yang menyesal dan menantu yang ternyata berhati besar. 5 menit yang lalu, Nina dipermalukan di depan 100 orang. 5 menit kemudian, semua orang berdiri memberi hormat pada ketegarannya. Ia tidak menangis lagi. Hanya tersenyum pelan sambil menatap ibu mertuanya. Malam itu, sesuatu di hati mereka berubah. Hubungan yang hancur mulai membentuk celah kecil menuju pemahaman baru. Namun jauh di lubuk hati, Nina tahu, luka itu belum benar-benar sembuh. Dan walau Sinta sudah menyesal, rasa was-was tetap ada. Dunia yang menyaksikan bisa saja memutarbalikkan kisah. Karena dalam kehidupan rumah tangga, permintaan maaf bukanlah akhir dari cerita. Kadang, justru menjadi awal dari ujian yang lebih dalam. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Ujian yang akan membuat 5 menit yang mengubah segalanya, menjadi titik balik terbesar dalam hidup Nina dan Dimas. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Sunyi, namun syarat makna. Tidak ada suara gaduh atau aroma masakan dari dapur seperti biasanya. Hanya aroma teh hangat di meja dan udara pagi yang masuk lewat jendela ruang tamu. Nina duduk diam di sofa, mengenakan kemeja rumah warna lembut, dengan perban di lengannya yang masih merah akibat siraman air panas semalam. Ia menatap kosong ke arah secangkir teh di depannya. Pikirannya melayang pada kejadian malam itu. Wajah Sinta yang murka, siraman teh panas, tatapan para tamu, lalu air mata dan permintaan maaf yang mengguncang ruangan itu.
Rasanya campur aduk. Ia masih bisa mendengar bisik-bisik tamu di kepalanya. Masih bisa merasakan panas di kulitnya. Tapi juga kehangatan pelukan Sinta yang menyesal. Langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar. Dimas keluar dengan wajah lelah. Ia tidak banyak tidur malam itu. Matanya sembab. Pikirannya terus dihantui rasa bersalah. Sayang, kamu udah minum obat? Suaranya pelan, penuh penyesalan. Nina menatapnya sekilas dan tersenyum kecil. Udah, Mas. Nggak apa-apa, cuma perih sedikit. Dimas duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Nina perlahan. Aku nggak bisa maafin diriku sendiri. Aku diam aja kemarin. Padahal aku tahu ibu salah. Aku terlalu takut melukai perasaannya. Sampai aku biarin kamu dilukai. Nina menggeleng lembut. Kamu nggak salah, Mas. Kadang, diam juga bentuk bingung. Aku ngerti kamu di posisi sulit. Namun, meski mulutnya berkata begitu, hatinya tetap terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi luka batinnya belum bisa sembuh secepat itu. Apalagi kini, berita tentang insiden itu sudah tersebar di media sosial. Salah satu tamu merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya tanpa izin. Judulnya mencolok. Ibu mertua siram menantu di depan 100 tamu undangan. Komentar netizen pun membanjir. Ada yang membela Nina, ada juga yang menertawakan dan menghina. Dunia maya memang kejam. Ia bisa membuat seseorang jadi korban 2 kali, di dunia nyata dan dunia digital. Pagi itu, pintu rumah diketuk. Dimas bangkit membuka, dan di ambang pintu berdirilah Sinta. Wajahnya tampak jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada riasan tebal, tidak ada kebaya indah. Hanya baju sederhana dengan mata yang sembab. Seolah semalaman ia juga tidak tidur. Di tangannya ada bungkusan kecil dan seikat bunga mawar putih. Nina. Dimas. Suaranya serak. Boleh ibu masuk? Dimas mempersilakan dengan sopan. Sinta melangkah pelan ke ruang tamu dan duduk di kursi seberang Nina. Hening sejenak. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara burung di luar jendela yang terdengar, menciptakan suasana yang aneh, antara damai dan menegangkan. Sinta menatap Nina, lalu menunduk dalam. Nina, ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Ibu malu, sangat malu. Apa yang ibu lakukan semalam itu bukan cuma mempermalukan kamu, tapi juga mempermalukan diri ibu sendiri, keluarga, bahkan anak ibu. Nina terdiam. Matanya menatap ke bawah, tak ingin mempermalukan Sinta lagi dengan tatapan penuh luka. Ibu nggak bisa tidur, lanjut Sinta, suaranya bergetar. Begitu sampai rumah, ibu lihat berita di internet. Semua orang tahu. Ibu lihat wajah kamu di video itu, kamu nggak marah, kamu cuma diam dan nangis. Dan ibu lihat tangan kamu kena air panas. Ibu langsung nyesel. Ibu bahkan pengen datang tengah malam minta maaf. Tapi malu. Ibu nggak pantas. Air mata Sinta menetes lagi. Ia meletakkan bungkusan kecil di atas meja. Ini salep sama obat luka bakar. Ibu beli sendiri tadi pagi. Dimas terdiam lama. Ia menatap ibunya dan istrinya bergantian. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Akhirnya, Nina yang lebih dulu bicara, suaranya lembut tapi tegas. Bu, saya nggak marah lagi. Saya sudah maafin ibu. Tapi luka ini bukan cuma di tangan saya. Ucapnya sambil menatap Sinta perlahan. Yang lebih sakit itu di hati, Bu. Karena saya selalu berusaha menghormati ibu, tapi malah dianggap lawan. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu ibu jahat. Ibu iri. Ibu takut kamu bikin anak ibu lupa sama keluarganya. Tapi sekarang ibu sadar, justru kamu yang paling sabar dan tulus di keluarga ini. Nina menatapnya lama, lalu menggeser duduknya mendekat. Ia meletakkan tangan yang tidak terluka di atas tangan Sinta yang dingin dan gemetar. Kita sama-sama manusia, Bu. Kadang hati kita salah arah. Saya juga manusia biasa. Bisa sakit, bisa kecewa. Tapi saya nggak pernah benci ibu. Sinta mendongak, matanya merah. Kamu masih bisa ngomong begitu setelah ibu nyiram kamu. Nina tersenyum samar. Karena saya nggak mau bawa dosa sampai tua, Bu. Saya mau keluarga ini tetap utuh.
Saya nggak mau anak saya nanti lihat nenek dan ibunya saling benci. Kata-kata itu menusuk lembut tapi dalam. Sinta tak kuasa menahan tangis lagi. Ia memeluk Nina erat, seolah berusaha memeluk kesalahan yang telah ia buat. Terima kasih, Nak. Terima kasih udah nggak benci ibu. Ibu janji nggak akan ganggu kamu lagi, nggak akan campur urusan rumahmu. Ibu cuma mau kamu bahagia sama Dimas. Pelukan itu lama, hangat tapi juga getir. Dimas menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berjanji akan menebus semua kesalahannya sebagai suami yang terlalu diam. Namun, di balik suasana damai itu, di luar rumah, dunia masih terus berbicara. Berita tentang insiden itu terus menyebar. Ada media yang mulai mencari alamat mereka. Bahkan beberapa wartawan sudah datang ke depan kompleks, mencoba menggali kisah, drama mertua dan menantu, yang kini viral. Sinta sadar, permintaan maafnya tidak cukup hanya di dalam rumah. Ia harus menghadapi dunia yang sudah tahu keburukannya. Ia menatap Nina dengan wajah penuh tekad. Nina, ibu mau bicara sesuatu. Ibu nggak mau orang-orang terus salah paham. Ibu mau klarifikasi ke publik. Dan ibu mau bilang di depan kamera, bahwa ibu yang salah. Biar dunia tahu kamu bukan menantu durhaka, tapi justru perempuan berhati besar. Nina tertegun. Bu, nggak usah sejauh itu. Saya nggak butuh dunia tahu. Saya cuma butuh keluarga ini baik-baik aja. Tapi Sinta menggeleng pelan. Tidak, Nak. Ibu harus tanggung jawab. Ibu udah mempermalukan kamu di depan orang banyak. Sekarang biar ibu yang malu di depan dunia. Air mata Nina jatuh lagi. Ia sadar, di balik semua kesalahan besar Sinta, masih ada hati seorang ibu yang sedang belajar untuk berubah. Dan pagi itu, di ruang tamu yang sederhana, di antara teh hangat dan luka yang belum sembuh, dua hati yang dulu saling membenci kini mulai berdamai. Dengan pelan, dengan air mata, dengan penyesalan yang nyata. Namun, mereka belum tahu, langkah Sinta berikutnya akan membawa konsekuensi besar. Sesuatu yang akan menguji ketulusan permintaan maaf itu di mata publik dan keluarga besar. Karena terkadang, setelah penyesalan datang, dunia tidak serta-merta memaafkan secepat hati yang sudah luluh. Malam itu, hujan turun deras. Seperti langit pun ikut menangis atas luka yang menimpa hati Nina. Sejak insiden memalukan di pesta ulang tahun rekan kerja suaminya, hidup Nina berubah drastis. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin dan penuh jarak. Tatapan Ari tak lagi lembut seperti dulu. Ia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya. Sementara Nina duduk di ruang tamu memandangi jendela yang berembun. Air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya yang pucat. Ia masih mengingat jelas bagaimana semua orang menatapnya waktu itu. Pandangan penuh ejekan dan kasihan saat ia jatuh terpeleset di lantai pesta, disaksikan oleh tamu undangan termasuk Sinta, wanita yang kini jadi sumber luka terbesar dalam hidupnya. Sinta bukan hanya sekadar orang dari masa lalu Ari. Ia kini hadir sebagai bayangan yang terus menghantui rumah tangga mereka. Sinta seolah tahu cara menyentuh sisi rapuh Ari. Perhatian kecil, kata-kata lembut, dan sikap pengertian yang kontras dengan Nina yang kini sering diam dan sensitif. Ari pun tanpa sadar sering membandingkan. Coba kamu nggak terlalu emosional, Nin. Lihat Sinta, dia tenang, elegan, bisa bawa diri. Ucapnya suatu malam dengan nada lelah. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dada Nina. Ia tidak membalas. Hanya menatap lantai dan menahan tangis. Dalam diam, ia bertanya-tanya, sejak kapan aku tidak cukup lagi baginya? Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menyakitkan. Nina tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, merapikan rumah, tapi semuanya terasa mekanis. Tak ada lagi kebersamaan, tak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Ari berangkat kerja lebih pagi dari biasanya dan pulang larut malam dengan alasan lembur. Namun, Nina tahu. Ia tahu bahwa setiap lembur berarti Ari bersama Sinta. Suatu malam, Nina memberanikan diri menelpon Ari. "Mas, kamu masih di kantor?" Suaranya lirih. "Iya, masih rapat." "Kenapa?" Jawab Ari datar. "Udah malam, jangan lupa makannya," ucap Nina, menahan isak. "Ya, nanti." "Udah, aku sibuk." Sambungan langsung terputus. Beberapa menit kemudian, Nina membuka media sosial dan melihat unggahan Sinta, foto suasana restoran mewah,
segelas wine di meja, dan caption, "Meeting produktif malam ini, bersama seseorang yang selalu membuatku nyaman." Nina terdiam. Dadanya sesak. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, matanya memanas. Hujan di luar semakin deras. Seolah menertawakan keputusasaannya. Ia melangkah ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Ari menatapnya penuh cinta, menggenggam tangannya erat. Tapi kini, tangan itu terasa asing. Cinta itu telah memudar, atau mungkin sudah mati. Beberapa hari kemudian, Nina jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya bengkak, dan wajahnya pucat. Ia tak sanggup beraktivitas seperti biasa. Namun, Ari tidak peduli. Ia hanya bertanya sepintas, "Kamu kenapa sih?" "Jangan drama." "Ya, aku capek." Kata-kata itu mematahkan sisa kekuatan dalam diri Nina. Tetangga dekatnya, Bu Rasti, akhirnya datang menjenguk. "Nina, kamu harus kuat. Jangan biarin dia menang," ucapnya sambil menggenggam tangan Nina. Nina tersenyum tipis. "Aku cuma pengen tenang, Bu. Tapi kenapa semua terasa salah?" Malam itu, saat sendirian, Nina menulis di buku hariannya. "Aku sudah mencoba jadi istri yang baik. Aku tak pernah menuntut lebih. Tapi kenapa aku selalu kalah? Apa aku terlalu lemah untuk dicintai?" Luka itu bukan hanya tentang pengkhianatan. Luka itu tumbuh dari ketidakpedulian yang menumpuk, dari cinta yang tidak lagi dijaga. Setiap kali Ari pulang, Nina hanya bisa memandangi punggungnya yang berbalik tanpa menoleh. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin marah, tapi hatinya terlalu lelah. Sampai suatu malam, ketika Nina sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar ponsel Ari berbunyi di meja. Layar menyala, menampilkan nama Sinta. Tanpa sadar, air mata jatuh lagi. Ia tidak mengangkatnya, hanya menatap layar itu lama-lama. Perlahan, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin aku harus belajar berhenti mencintai orang yang sudah tidak mencintaiku." Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Nina tahu, luka itu takkan mudah sembuh. Karena luka yang ditinggalkan oleh cinta, adalah luka yang paling sulit dihapus oleh waktu. Pagi itu, udara di luar terasa lebih sejuk dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina terbangun tanpa rasa gelisah di dadanya. Matanya memang masih sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda, semacam ketenangan yang pelan-pelan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sinar matahari yang menembus tirai. Di meja rias, cermin menampilkan wajahnya yang tampak lelah namun kuat. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. "Cukup, Nina. Mulai hari ini, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri," bisiknya pelan. Beberapa hari sebelumnya, Ari tak pulang selama 2 malam berturut-turut. Saat akhirnya ia muncul di pagi hari, wajahnya tampak acuh, bahkan tak menatap Nina saat melewati ruang tamu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Hanya diam. Tapi anehnya, kali ini Nina tidak menangis. Ia hanya menatap punggung Ari dan tersenyum getir. Selama ini, Nina terlalu sibuk berjuang mempertahankan sesuatu yang ternyata tidak lagi ingin dipertahankan. Ia terlalu sering menelan luka, berharap Ari akan sadar. Namun kenyataannya, kesadaran itu tidak pernah datang. Dan di titik itulah Nina merasa, mungkin inilah waktunya memulai babak baru, bukan dengan Ari, tapi dengan dirinya sendiri. Hari itu, ia mulai dengan hal kecil. Ia membersihkan rumah, mengganti gorden yang sudah lama pudar, dan menata ulang ruang tamu. Setiap langkah terasa ringan. Ketika ia menyalakan kompor untuk membuat sarapan, aroma teh melati mengisi ruangan, mengingatkannya pada masa lalu, masa ketika ia masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun kini, ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang melepaskan saat semuanya tak lagi sehat. Siang harinya, Bu Rasti kembali mampir. Wanita parubaya itu tersenyum hangat melihat Nina yang mulai terlihat segar. "Alhamdulillah, kamu udah agak cerah, Nak. Gimana kabar hari ini?" tanyanya. "Lebih baik, Bu. Saya mulai belajar ikhlas." "Mungkin memang jalannya begini," jawab Nina tenang. Bu Rasti menatapnya haru.
Kadang Tuhan bikin kita kehilangan sesuatu, supaya kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Kalimat itu menancap kuat di hati Nina. Malamnya, ia duduk di depan laptop, membuka file lama yang berisi rancangan bisnis kecil yang dulu sempat ingin ia bangun, usaha kue rumahan. Ari dulu menertawakannya, bilang bahwa itu hanya buang waktu. Tapi kini, entah kenapa, semangat itu muncul kembali. Ia mulai menulis daftar bahan, menghitung modal, dan mencari resep baru di internet. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan percaya diri yang sudah lama hilang. Saat selesai, ia menarik napas panjang. Mungkin ini awalnya, gumamnya sambil tersenyum kecil. Beberapa hari kemudian, Nina mulai berjualan kue secara online. Ia memotret hasil buatannya dengan rapi, memberi nama Nina S. Homemade Delik. Awalnya hanya beberapa pesanan dari tetangga, lalu perlahan-lahan mulai ramai. Orang-orang menyukai cita rasa dan tampilan kuenya yang cantik. Untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, ponselnya berbunyi bukan karena pesan dari Ari, tapi dari pelanggan baru. Ia tertawa kecil, merasa hidupnya punya arti lagi. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu sore, saat ia sedang mengantar pesanan ke rumah pelanggan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari balik kaca yang perlahan turun, muncul wajah yang tak asing, Sinta. Ia turun dengan pakaian elegan, menatap Nina dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Wah, Nina, aku nggak nyangka kamu sekarang jualan kue. Hebat juga. Ya, akhirnya punya kesibukan, ucapnya dengan nada sinis namun dibalut senyum palsu. Nina tidak terpancing. Ia menatap Sinta tenang, lalu menjawab lembut. Alhamdulillah. Sin, hidup memang harus tetap jalan, kan? Kadang yang sederhana justru bikin kita lebih bahagia. Sinta terdiam sesaat, tidak menyangka Nina membalas dengan ketenangan seperti itu. Tatapannya berubah, ada rasa iri yang samar di sana. Yah, semoga sukses, deh, katanya lalu pergi. Begitu mobilnya melaju menjauh, Nina berdiri mematung, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Di hatinya, ada rasa lega. Ia tak lagi merasa kecil atau kalah. Justru kali ini, ia merasa menang, bukan karena membalas, tapi karena bisa berdiri tanpa perlu menyakiti. Malamnya, Ari pulang dengan wajah lelah. Ia menatap Nina yang sedang menata kue di meja makan. Kamu sibuk banget sekarang, katanya datar. Nina tersenyum. Iya, aku mulai usaha kecil-kecilan. Ari hanya mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu di matanya, seolah ia baru menyadari sesuatu yang telah lama ia abaikan. Malam itu, Nina tidur dengan hati tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunggu Ari berbicara manis, tidak lagi menunggu perhatian yang tidak akan datang. Ia tidur dengan perasaan damai, karena tahu bahwa esok hari adalah hari baru. Hari di mana ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu dicintai, tapi wanita yang akhirnya mencintai dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari babak baru. Babak di mana luka masa lalu mulai berganti dengan cahaya harapan.